Insya Allah kita akan lanjutkan mulai pertemuan siang ini hadis lanjutan nomor 356. Dari awal kita belajar kitab Riyadhus Shalihin ini yang berbunyi dari Jabir radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yajma'u bainar rajulaini min qatla Uhudin, yakni fil qabr. Thumma yaqul ayyuhuma aktharu akhdhan lil Qur'an fa idza ushira lahu ila ahadihima qaddamahu fil lahdi. Bahwa Nabi SAW mengumpulkan antara dua orang yang terbunuh dalam perang Uhud dalam satu liang kubur. Jadi satu liang kubur bisa dikubur 2-3 orang. Kemudian beliau bertanya, mana di antara keduanya yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya? Maka tak kala beliau diberi isyarat kepada salah satu dari keduanya, beliau mendahulukannya dalam liang lahat. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadis ini tentu tidak asing bagi teman-teman yang mengikuti dari awal bab kita ini. Sudah pernah dijelaskan sebelumnya. Bagaimana Nabi SAW menyuruh mendahulukan orang yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya dibandingkan yang lain. Dan sudah kita jelaskan di hadis yang sebelumnya tentang bagaimana Nabi SAW menyuruh yang didahulukan jadi imam dalam sholat. Itu hadis pertama di bab kita nomor 352. Nabi SAW mengatakan yang menjadi imam dan terkenal adalah yang paling banyak, yang paling bagus bacaan dan paling banyak hafalan Qur'annya. Kalau mereka sama, baru dilihat siapa di antara keduanya yang paling banyak hafalan hadisnya atau yang mengamalkan sunnah. Kemudian kalau keduanya sama, dilihat siapa yang lebih dulu hijrah. Dan kalau keduanya sama, maka dilihatlah yang lebih tua. Maka dilihat yang lebih tua dan ini urutannya. Nah di sini bacaan Al-Quran menjadi skala prioritas. Walaupun umur ditemukan lebih tua tapi bacaannya kurang baik atau hafalannya lebih kurang dari yang lebih muda, maka yang lebih mudah didahulukan tentunya. Diambil daripada kisah ini. Mutiara hadis teman-teman sekalian yang bisa kita ambil seperti biasa. Yang pertama adalah keutamaan para syuhada Uhud. Bagaimana Nabi SAW ikut menguburkan mereka secara khusus. Dan keutamaan tentu secara umum mengikuti peperangan-peperangan bersama Nabi SAW. Mereka adalah manusia-manusia pilihan di mana Allah lebih tahu. Ya, mereka adalah orang yang paling layak untuk menjadi para sahabat Nabi Ridwanullahi alaihim. Belum tentu teman-teman sekalian pada saat kita hidup di zaman itu kita bisa menjadi sahabat. Mungkin kita menjadi na'udzubillah orang-orang munafik atau orang-orang musyrik. Karena pada zaman itu belum ada fasilitas kayak sekarang. Islam belum sempurna semuanya. Di perang Uhud terjadi tahun 3 Hijriah. Dan sempurnanya seluruh syariat Allah SWT di tahun 10 Hijriah. Ya, atau tepatnya di awal tahun 11 Hijriah. Sebelum meninggal baginda Nabi SAW. Oleh karena itu teman-teman sekalian mereka punya keutamaan tersendiri. Ya, menurunkan sendiri dan ini wajar untuk dikenang. Apalagi para syuhada Uhud ini. Ya, mereka lah juga menjadi penyebab turunnya firman Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un rabbihim yurzaqun. Janganlah kalian mengira orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu mereka meninggal. Tapi mereka hidup di sisi Tuhan mereka. Diberikan nikmat-nikmat, diberikan rezeki. Farihina bima atahumullah min fadli. Mereka sangat gembira terhadap apa yang Allah karuniakan kepada mereka. Al-ayat. Jadi mereka punya kedudukan tersendiri. Para syuhada Uhud dan sampai hari ini syuhada Uhud menjadi tempat salah satu yang dianjurkan untuk diziarai. Karena baginda Nabi SAW sering menziarai para syuhada Uhud. Selain juga kuburan Baqi. Ya. Dan tidak ada perintah khusus untuk mendatangi atau menziarai kuburan syuhada Badr. Ya, padahal sebenarnya mereka lebih dulu meninggal daripada syuhada Uhud. Jadi mereka punya kedudukan tersendiri. Dan Allah Subhanahu Wa Taala dengan hikmahnya menjadikannya sebagai salah satu tempat ziarah yang dianjurkan di kota Madinah. Selain Masjid Nabawi tentunya yang pertama, kemudian sholat di Masjid Quba, kemudian menziarahi kuburan Baqi dan juga kuburan para syuhada Uhud. Dan mereka tentu orang-orang yang sudah berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya saja dalam riwayat ini bagaimana Nabi SAW menjelaskan bagaimana membedakan siapa yang lebih utama di antara mereka. Dan itu masuk dalam mutiara yang kedua yaitu keutamaan para ahli Al-Quran. Dan ini ada motivasi untuk menghafal Al-Quran. Jadi usahakan teman-teman sekalian hafalan kita selalu ditambah. Walaupun ayat demi ayat, beberapa ayat. Dan kita targetkan diniatkan hafal sampai 30 juz. Walaupun kita niatkan. Dan semua was-was syaitan yang mengatakan bahwasanya ya, 30 itu berat atau sulit atau apa saja itu harus ditepis semuanya. Tugas kita memulai dan selebihnya bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Targetkan mulai dari surah-surah yang pendek
kita mulai menambah dari juz 30, mungkin ada surah yang belum dihafal, mungkin pindah ke juz 29, ke 28. Kita pilih surah-surah yang pendek yang kira-kira bisa memudahkan kita untuk menghafal, kemudian kita bisa membacanya di sholat-sholat sunnah seperti sholat tahajud, sholat duha, sholat qabliyah, ba'diyah, semua bisa diamalkan. Ya, termasuk juga dalam 2 rakaat pertama sholat wajib. Ya. Kalau duhur, asar yang memang sir, tidak mengeraskan suara. Semua itu adalah tempat-tempat yang bisa kita ulangi. Begitu juga pada saat di kendaraan, di mobil, di motor, menuju ke tempat bekerja. Mungkin ibu-ibu lagi masak, mungkin lagi membeli kebutuhan bulanan di supermarket. Semua itu bisa digunakan untuk mengulangi hafalan-hafalan. Dinukil dalam sebuah kisah seorang salafus salih. Seingat saya, ya, kalau tidak salah ini kisah Sufyan Ats-Tsauri atau ada ulama tabi'in yang lain, tapi seingat saya beliau, bahwasanya pada saat beliau meninggal salah seorang memimpikan, kemudian melihat dia lagi pindah dari kebun ke kebun surga, taman-taman surga yang indah. Kemudian dia sambil terlihat nikmat di wajahnya, lalu ditanya oleh seseorang yang memimpikan dia, ini tentu di mimpi tidak bisa diatur. Maka dia pun bertanya mengatakan, kira-kira apa, perbuatan apa, amalan apa yang paling membuat Anda puas sehingga menikmati surga seperti ini? Maka dia mengatakan bacaan Al-Quran. Banyak orang masih melalaikan masalah ini. Tajwidnya masih dilalaikan, makharij hurufnya masih dilalaikan. Apalagi kita bicara masalah tambahan hafalan. Harusnya memang dipelajari Al-Quran dan tidak ada kata terlambat untuk mempelajarinya. Banyak di antara sahabat ridwanullahi alaihim, mereka masuk Islam di umur sudah tua, 40 tahun, 50 tahun, tapi mereka tidak mengenal kata terlambat untuk mempelajari Al-Quran, baik bacaannya, kemudian hafalannya, kemudian tentu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dia adalah pedoman hidup setiap mukmin. Bahkan kata Nabi SAW, Iqra'ul Quran, fa'innu ya'ti syafi'an li ahlihi yawmal qiyamah. Bacalah Al-Quran karena dia akan menjadi penolong bagi pembacanya pada hari kiamat. Dan cukup banyak ya keutamaan-keutamaan tentang masalah pembaca Al-Quran. Tapi intinya teman-teman sekalian jangan dilalaikan kitabullah ini. Selalu dibaca. Ya. Dan bahkan ada keutamaan orang membaca 10 ayat pada malam hari. Ya, diberikan 1 kintar. 1 kintar itu lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Kalau baca 100 ayat mendapatkan pahala yang melimpah. Apalagi kalau sampai 1000 ayat sudah tidak terhitung lagi nilai pahalanya. Jadi memang ada keutamaan yang menekankan kita untuk tidak pernah lepas dari Al-Quran. Jadi jangan luputkan masalah itu. Di zaman kita sekarang, alhamdulillah ada aplikasi Al-Quran di handphone sangat mudah untuk bisa dibaca. Lowongkan baca beberapa ayat di waktu-waktu Anda senggang. Maka itu sangat besar sekali manfaatnya. Dan di sini salah satu keutamaan Al-Quran selain di masa hidup memang dimuliakan dari zaman Nabi SAW dan sampai zaman kita mungkin sampai menjelang hari kiamat. Orang kalau hafal Quran langsung di mata setiap orang muslim dia adalah orang yang mulia. Walaupun mungkin punya kekurangan paras wajah, postur fisik, tapi tetap saja dia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Qur'annya. Dan tidak ada kata-kata sulit bagi seseorang yang ikhlas dan juga mau mengejar keutamaan. Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan masalah itu. Setelah meninggal pun mereka didahulukan dalam memasukkan di liang lahat. Kalau seandainya pun satu liang lahat dimasukkan lebih daripada 1 orang. Ini punya keutamaan tersendiri. Kemudian yang ketiga yang terakhir mutiaranya adalah bolehnya menguburkan lebih dari 1 mayit di 1 liang lahat. Tapi syaratnya sebagaimana disebutkan dalam hadis ini, didahulukan orang yang paling soleh, yang paling banyak bacaan hafalan Qur'annya, kemudian ditumpuk di atasnya orang yang datang setelah itu. Ini tentang keutamaan mendahulukan ahli Al-Quran. Tentu dalam bab kita ini, seringkali Imam Nawawi rahimahullah mencampurkan antara riwayat-riwayat. Dalam arti kata, kadang-kadang satu urutan nomor hadis dibahas tentang masalah keutamaan ahli Quran, mungkin setelahnya dibahas tentang orang yang lebih tua. Mungkin beliau bisa kembali lagi kepada keutamaan orang yang punya hafalan Quran. Jadi memang dianggap ini adalah satu rangkaian. Kemudian selanjutnya hadis nomor 357 yang berbunyi dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Nabi SAW bersabda, "Arani fil manami atasawwaqu bisiwak. Faja'ani rajulan ahaduhuma akbaru minal akhar." فناولت السواك الأصغر فقيل لي كبر فدفعته إلى الأكبر منهما. Hadis ini riwayat Muslim dengan sanadnya, sedangkan Al-Bukhari meriwayatkan secara muallak. Yang dimaksud muallak adalah tidak diberikan nomor urut di dalam sahih beliau. Kata baginda Nabi SAW, dalam tidurku aku bermimpi. Aku bersiwak dengan kayu siwak. Tiba-tiba datanglah 2 orang yang salah satunya lebih besar daripada yang lainnya, maksudnya lebih tua umurnya.
Lalu aku memberikan siwak kepada yang lebih kecil umurnya. Maka dikatakan kepadaku, dahulukan yang besar atau yang lebih tua. Maka aku menyerahkan siwak itu kepada yang paling tua atau paling besar di antara keduanya. Hadis ini teman-teman sekalian, kalau kita coba korek mutiaranya, yang pertama adalah keutamaan mimpi Nabi SAW. Dan semua nabi-nabi kalau mimpi benar. Ya, tidak seperti kita masih terbagi antara mana ru'ya sadiqah, mana hilm. Ru'ya sadiqah artinya mimpi benar dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti orang mimpi melihat dirinya umrah, haji, kemudian betul dia pergi ke sana, atau dia mimpi bertemu dengan kerabatnya, ternyata beberapa hari kemudian kerabatnya juga datang, dan seterusnya. Ini semua adalah ru'ya sadiqah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW memastikan itu bagian daripada cabang kemujizatan kenabian. Ya. Dan menjelang hari kiamat nanti, hampir seluruh ru'ya sadiqah mukmin itu akan benar terjadi. Kemudian ada hilm dari syaitan. Orang mimpi menakutkan, orang mimpi junub, ya, orang mimpi hal-hal yang tidak disenangi, ya, atau bermimpi melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau bermimpi sesuatu yang aneh yang memang tidak masuk akal, ya. Seperti pernah ada sahabat mimpi kepalanya tercabut lalu tergelinding, kemudian dia pun mengejar kepala tersebut, lalu dia menceritakan kepada Nabi SAW. Kata Nabi SAW, janganlah seseorang dari kalian menceritakan permainan syaitan terhadapnya dalam mimpinya. Nah, karena sesuatu tidak mungkin itu terjadi. Seperti itu kurang lebih. Ya. Tapi Nabi SAW dan para anbiya yang lain, para nabi-nabi yang lain, semua kalau mimpi benar. Makanya Nabi Ibrahim AS yang masyhur kisahnya, bagaimana beliau mimpi menyembelih anaknya Ismail, lalu kemudian beliau mempercayai mimpi tersebut sampai akhirnya mau menyembelih anaknya Ismail, lalu Allah mengatakan pada saat sudah jelas-jelas akan menyembelih anaknya dan Allah utus Jibril untuk menggantikan Ismail alaihissalam dengan seekor domba yang besar, maka Allah mengatakan qad saddaqta ru'ya, kau telah mempercayai mimpi dari kami hai Ibrahim, karena memang mimpi semua nabi-nabi benar. Banyak contoh mimpi-mimpi Nabi SAW, ya, diantaranya waktu perang Uhud, beliau pernah mimpi, ya, pedangnya retak, kemudian ada sapi yang disembelih, kemudian beliau berdiri dalam sebuah benteng yang kuat. Dan para sahabat menanyakan, ya Rasulullah, apa takwil mimpi anda? Kata Nabi SAW, kalau pedang retak berarti ada kerabatku yang akan terbunuh. Kemudian kalau sapi ada sahabatku terbunuh. Kemudian kalau masuk di sebuah benteng itu adalah kota Madinah. Dan beberapa contoh-contoh yang lain. Ya. Di antaranya di sini mimpi Nabi SAW, ya, untuk penerapan sebuah hukum dalam masalah mendahulukan orang yang lebih tua. Ya. Di sini teman-teman sekalian, keutamaan atau mutiara yang kedua yang bisa kita ambil adalah tentang keutamaan siwak itu sendiri. Keutamaan siwak. Bagaimana seorang muslim tidak boleh melalaikan siwak ini kalau tidak ada kayu siwak. Ya, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, dia bisa mengganti dengan ranting yang lain seperti ranting kurma, ya, zaitun, dan yang lainnya, yang asalnya siwak itu dari pohon arak. Ada nama pohon namanya pohon arak. Ya. Saya belum tahu dalam bahasa Indonesia seperti apa, tapi yang jelas namanya pohon arak. Nah kemudian kalau tidak ada juga maka sikat gigi. Seringnya orang sikat gigi dengan niat untuk membersihkan diri, ya, membersihkan mulut, menjalankan sunnah Nabi SAW, berpahala tentunya. Ya. Apalagi kalau anda mau sholat, ya, anda mau interaksi sama orang, itu yang Nabi SAW contohkan. Setiap kali mau sholat, mau wudhu, beliau selalu perintahkan untuk bersiwak. Setiap kali mau interaksi sama istrinya, masuk rumah, beliau selalu bersiwak. Maka ini tentu teman-teman sekalian, hal mendasar yang merupakan sunnah Nabi SAW. Dan yang terakhir sekali, Nabi SAW praktekkan sunnah adalah bersiwak. Kemudian beliau meninggal dunia SAW. Dan siwak adalah bagian daripada syariat Allah Subhanahu Wa Taala dalam arti kata menjaga gigi dan merawatnya. Nah, makanya di sini Nabi SAW sampai mimpi khusus masalah siwak yang akhirnya menjadi seperti sebuah perintah juga dalam syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga yang bisa diambil adalah bagaimana wasiat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW agar mendahulukan orang yang lebih tua dalam mimpi. Nah, dan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala diterima oleh Nabi SAW baik itu melalui mimpi atau datangnya malaikat secara langsung kepada beliau atau diilhamkan dalam hatinya atau mendengarkan suara lonceng yang keras. Sebagaimana kita tahu beberapa proses penerimaan wahyu diantaranya dalam mimpi.
Yang ketiga, yang ini pesan yang berhubungan dengan bahasan kita adalah mendahulukan orang yang lebih tua. Di dalam mimpi tersebut Nabi SAW melihat bagaimana beliau ingin memberikan siwak tersebut kepada orang yang lebih muda, lalu diperingatkan pada beliau. Ya, di sini tidak disebutkan oleh siapa, kemudian besar ada para malaikat yang mewasiatkan menyampaikan pesan Allah SWT, dahulukan yang lebih tua. Maka beliau pun memberikan kepada yang lebih tua. Jadi ini mungkin bisa kita taruh dalam ini kehidupan kita sehari-hari. Ya, kalau kita mau mendahulukan memberi minum, memberi makan, mempersilahkan dalam aktivitas yang tentu dibolehkan dalam Islam, kita dahulukan orang yang lebih tua. Sebagaimana nanti Anda akan lihat dalam beberapa riwayat ke depan insya Allah, bagaimana sangat tegas penyampaian dalam syariat untuk mendahulukan orang yang lebih tua. Selanjutnya hadis nomor 358 dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min ijlalillahi ta'ala ikrama dzis syaibatil muslim wa hamilil qur'ani ghairil ghali fihi wal jaffi anhu wa ikrama dzis sultanil muqsit." Sesungguhnya hadis ini diriwayatkan Abu Daud dengan sanad hasan. Terjemahnya, sungguhnya termasuk bagian dari mengagungkan Allah Ta'ala adalah memuliakan orang muslim yang telah beruban atau tua. Kemudian pembawa Al-Quran yang tidak berlebihan dan tidak mengabaikannya. Dan yang ketiga adalah memuliakan penguasa yang adil. Hadis ini teman-teman sekalian menyebutkan tentang ada 3 golongan yang dianjurkan untuk kita muliakan. Muliakan artinya mendahulukan mereka kalau berbicara, mendahulukan mereka kalau berjalan, menghormati mereka. Dimulai dari golongan pertama, dan ini mutiara yang pertama adalah mendahulukan atau termasuk dalam memuliakan Allah Subhanahu wa taala, artinya menyanjung, memuji Allah, ya. Itu adalah memuliakan ikram dzissyaibatil muslim. Menghormati dan mengikram. Ikram ini lebih kepada memuliakan, mendahulukan, ya. Berkorban untuk dia, itu namanya ikram. Orang-orang yang sudah tua dari kalangan muslimin. Orang-orang yang sudah tua dari kalangan muslimin, ya. Sebenarnya lebih tepat sih istilah dzisyaibati adalah orang yang sudah tua. Walaupun terjemahan tadi ada dibahasakan dengan uban, ya. Karena uban walaupun secara umum relevansinya dengan umur sudah tua, tapi banyak juga orang beruban belum tua, ya. Mungkin ada kita temukan orang yang sudah 50 tahun, 60 tahun, mungkin masih belum banyak ubannya. Sebagaimana dinukil bahwasanya Nabi SAW meninggal dunia di umur 63 tahun, tidak ditemukan kecuali beberapa lembar uban saja. Ya. Baik dari jenggot beliau SAW ataupun di bagian kepala. Tapi yang saya ingat riwayat ada dalam jenggot beliau mungkin cuma 3-4 lembar saja. Sisanya tidak seperti itu. Ada juga orang di zaman kita sekarang mungkin umur 30 tahun, 35 tahun sudah banyak ubannya. Maka bukan uban yang jadi tolok ukur, tapi memang umurnya. Kapan kita temukan lebih tua, maka kita mendahulukan mereka. Mendahulukan tentu sekali lagi pada hal yang dibolehkan dalam syariat, ya. Jadi bukan mendahulukan dalam kemaksiatan seperti memberikan khamr misalnya, atau mendahulukan dalam antrian bioskop, dalam diskotik dan segala macam, tidak masuk dalam masalah ini. Tapi kita mendahulukannya dalam hal-hal yang baik yang dibolehkan dalam syariat. Dan ini saksi bahasan kita. Kemudian yang kedua adalah mendahulukan pemilik Al-Quran atau pembawa Al-Quran. Tapi ada syaratnya, pembawa Al-Quran yang tidak berlebihan dan tidak mengabaikannya. Siapa maksudnya? Jadi ada orang subhanallah mempelajari Al-Quran, ya, mempelajari tilawahnya, suaranya indah, tapi bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka riya, mereka memang untuk pamer, ya, hanya untuk menunjukkan kalau mereka itu hebat. Dan ini terjadi, banyak orang seperti itu. Di dalam sebuah hadis yang sahih dinukil bahwasanya salah satu dari 3 golongan yang pertama dilemparkan dalam api neraka adalah seseorang yang Allah berikan Al-Quran. Ya, kemudian didatangkan pada hari kiamat. Lalu Allah SWT perlihatkan nikmat itu, bagaimana dia mulai menghafalnya, bagaimana suaranya indah, bagaimana dia diundang sana sini. Ya, kemudian dia tahu nikmat itu. Lalu Allah mengatakan, apa yang kau lakukan dengan apa yang aku berikan ini? Maksudnya dari Al-Quran, mudah menghafalnya, suaranya indah, makharij hurufnya juga bagus. Maka dia pun mengatakan, aku selalu membacanya untukmu ya Allah, di siang dan malam hari. Maka kata Allah SWT, kau telah dusta. Kau membacanya agar kau dikatakan qari'. Pembaca Al-Quran, hebat, suaranya bagus. Penghafal Al-Quran dijadikan sebagai bahan-bahan untuk sombong gitu kan. Dan itu sudah diucapkan, kau sudah dapat puji-pujian itu.
lalu diperintahkan agar malaikat menyeret wajahnya di atas tanah, lalu dilemparkan ke dalam api neraka. Jadi satu sisi tentu harus difahami, ahli-ahli Al-Quran memang yang ikhlas, yang memang mereka tulus menjadi imam di masjid, mereka tulus mengajarkan, banyak guru-guru ngaji yang Masya Allah ikhlas, yang penting bagi mereka bisa mengajarkan Al-Quran bagi umat ini dan generasinya, maka mereka itu yang paling layak untuk didahulukan. Tentu tidak boleh berlebihan dan tidak mengabaikannya. Makna mengabaikan adalah faham isi Al-Quran tapi tidak mau tahu. Tetap terjerumus dalam kesalahan-kesalahan. Maka ini tentu berarti orang mengabaikan Al-Quran. Pada saat Al-Quran dia hafal, dia fahami, tujuannya untuk diamalkan. Bukan untuk dilanggar. Bukan untuk dilanggar gitu kan. Jadi ini perlu diketahui juga bagaimana kita menghormati mereka. Ya. Kemudian dari ini berarti menandakan kedudukan para pembaca dan penghafal Al-Quran. Yang ketiga adalah menghormati dan memuliakan pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil. Jadi sini maksudnya memuliakan mereka adalah bagaimana karena keadilannya, karena kesolehannya, kita menghormati dia, memberikan hadiah, atau apalah kira-kira yang bisa kita memuliakan dia ya. Mendoakan kebaikan, itu jauh lebih tepat sebenarnya mendoakan, mematuhi perintahnya, itu semua masuk dalam masalah menghormati. Kalau ada yang bertanya, lalu bagaimana dengan pemimpin yang tidak adil? Maka jawabannya tetap harus dihormati, tapi tentu tidak semulia kalau orang itu adil. Ya, karena kalau adil ada dua perintah dari Allah SWT. Taat kepada wali amr dan juga perintah untuk mengikram atau menghormati, memuliakan mereka. Kalau dia tidak adil, dia zalim, maka ada satu perintah yaitu mentaati pemimpin, dan tentu gugur padanya memuliakan. Dalam arti kata di sini ya, bukan berarti menghina-hinanya, tidak boleh. Karena kata Nabi SAW, siapa yang menghina pemimpinnya maka Allah pun akan menghinanya. Maka bukan tugas kita untuk itu. Sebagaimana banyak di antara masyarakat, semoga Allah berikan hidayah, tidak luput lisannya untuk mencaci maki sana sini, padahal sebenarnya dia bukan ahlinya, dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Sebagaimana juga Anda kalau di rumah, mungkin tidak ada yang tahu apa niat Anda, apa yang Anda kerjakan dalam rumah, dan kenapa Anda mencet rumah Anda warna putih, kenapa Anda memilih mobil warna putih, kenapa Anda memilih sepatu merek itu, kenapa Anda memilih baju merek itu. Anda lebih tahu masalah itu. Bukan kita orang lain tidak tahu masalah itu. Begitu juga dengan pemimpin, dari mana kita tahu semuanya? Kecuali memang Anda ahlinya, Anda bisa sampai suaranya, Anda bisa sampaikan, silakan. Ini bukan bahasan di warung kopi pinggir jalan atau di rumah-rumah, ibu rumah tangga yang sedang masak. Bukan bahasan, bukan alam mereka yang akhirnya hanya mendatangkan musuh-musuh pada hari kiamat. Dan ini berbahaya. Ya, bagaimana caranya kita minta maaf kalau kita keliru? Oleh karena itu tugas kita adalah minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala, menghakimi orang secara zahir, selebihnya kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis selanjutnya nomor 359. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmidzi, dan dikatakan oleh Tirmidzi hadis hasan sahih ya. Dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya radhiyallahu anhum ajma'in, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man lam yarham saghirana wa ya'rif syarafa kabirana." Atau kabirina. Saya ulangi, "Laisa minna man lam yarham saghirana wa ya'rif syarafa kabirina." Bukan dari golongan kami orang yang tidak menyayangi anak-anak kecil kami dan tidak mengakui kemuliaan orang tua kami. Dalam riwayat Abu Dawud, hakka kabirina, dan tidak mengetahui hak orang tua kami. Hadis ini kembali saya bilang tadi, jadi Imam Nawawi rahimahullah kadang-kadang setelah menyebutkan tentang kedudukan ahli Quran, beliau masuk kepada kedudukan orang yang lebih tua, lalu kemudian beliau kembali lagi kepada ahli Al-Quran dan seterusnya ya. Kemudian nanti mungkin kembali lagi riwayat tentang masalah keutamaan orang yang lebih tua. Karena memang bagi beliau adalah ini satu rangkaian bahasan dalam satu bab. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bagaimana Nabi SAW sangat tegas mengatakan laisa minna, dan harus hati-hati dengan sabda beliau seperti ini. Laisa minna, laisa minni, bukan dari golongan kami, bukan dari golonganku. Ini berbahaya sekali, ada ancaman dia keluar dari umat Muhammad SAW. Ya, walaupun di sini lafadznya belum langsung menuju ke sana, tapi Nabi SAW sebenarnya mengatakan bukan dari golongan kami. Karena memang golongan beliau mengikuti perintah beliau SAW. Gitu ya. Maka harus hati-hati. Dan ini
dipahami. Kata Nabi SAW, "Laisa minna man lam yarham saghirana." Dan ini mutiara yang pertama. Wajibnya setiap muslim mengasihi yang lebih muda. Mengasihi yang lebih muda. Bermula dari pasangan hidup kita, bermula daripada anak-anak kita, saudara kita. Kita kasihani mereka. Mengasihi berarti kita memberikan perhatian, ya, kita memenuhi kebutuhannya, kita menasihatin kalau dia sedang salah. Semua ini masuk dalam makna ya, anak-anak ya, atau yang masih kecil. Kita mengasihi mereka. Ya. Saya temukan subhanallah sebagian orang luput rasa kasih sayang dalam hatinya. Dan ini berbahaya sekali. Seperti kalau dia punya anak kecil, sibuk. Tidak pernah mencium anaknya, nggak pernah mendidik mereka. Sibuk yang ada cuma memarahi, menyalahkan, memukul, mengusir. Ya. Saya pernah menyaksikan sendiri ada salah satu tetangga kami dulu. Lagi marah sama anaknya seorang ibu. Tangan anak itu dipegang, ditarik satu gitu, anak itu masih kecil ya, kelihatan sekali, dan ditaruh di atas sumur, kemudian diancam anak itu akan dilempar ke dalam sumur. Kira-kira perbuatan apa yang dibuat oleh anak umur 3-4 tahun seperti ini? Menjatuhkan sebuah gelas kah? Ya. Menghilangkan sebuah benda karena dia pakai bermain? Apakah itu berimbang dengan perbuatan ya, kekerasan seperti ini? Tentu saja tidak. Karena Nabi SAW mengatakan, bukan golongan kami orang yang tidak mengasihi di antara kami. Rangkul mereka. Daripada Anda marah, lebih baik Anda menjelaskan dengan cara baik. Sekarang contoh anak Anda naik ke atas pohon. Lalu Anda marah-marah. Kenapa kau naik di atas pohon? Dan segala macam dengan bahasa-bahasa yang tidak tepat. Membuat dia tambah takut. Bisa saja dia tidak berani turun. Kalau dia turun, dia akan jatuh. Tapi Anda bisa membahasakan sebenarnya tujuannya sama. Bagaimana dia turun dari pohon. Kenapa Anda tidak mengatakan anaknya ayah atau anak ibu pintar naik di atas pohon. Sekarang turun ya, pasti ini juga bisa. Ayo saya tunggu atau ditunggu. Biarin dia turun, kemudian jelaskan ke dia. Ini kalau jatuh bisa berbahaya, bisa seperti ini. Semua kelembutan yang digunakan dan kasih sayang itu akan mudah diterima dibandingkan semuanya adalah frontal dan emosional. Gitu kan? Makanya kata Nabi SAW, "Ma nazala linu fi syai'in illa zana." Tidak ada sesuatu yang diliputi dengan kelemah lembutan dan kasih sayang kecuali akan menghiasinya. "Wa ma nuzi'a min syai'in illa syanah." Dan tidak ada sesuatu yang diangkat darinya kelemah lembutan itu kecuali pasti akan merusaknya. Ya. Jadi memang ini bagian daripada syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Baginda Nabi SAW menghadapi orang-orang bodoh, orang yang memang lebih mendahulukan emosional, egoisnya, bukan dengan pola yang sama, karena tidak akan ada titik temu. Tapi beliau dengan luar biasa kedewasaannya, keadilannya, gitu kan, kasih sayangnya beliau dahulukan itu. Pada saat penduduk Taif menolak dakwah beliau dan dilempari batu sudah berdarah-darah, malaikat gunung didatangkan oleh Allah SWT untuk menghancurkan Taif dan Mekah. Tapi Nabi SAW tidak mendahulukan emosinya. Beliau tahu ini adalah orang-orang bodoh, jauh dari agama, nggak faham. Kalau saya terbawa emosi, lalu saya suruh hancurkan saja, habislah. Tapi kata Nabi SAW, jangan. Saya tidak akan meminta itu, karena malaikat gunung mengatakan, kalau kau ingin Muhammad, perintahkan saja. Saya akan satukan gunung-gunung di kota-kota ini, maka hancur semuanya. Maka Nabi SAW mengatakan, jangan. Saya berharap dari keturunan mereka keluar, ya, orang-orang yang beriman kepada Allah. Keluar dari As bin Wa'il, Amr bin As radhiyallahu anhu. Keluar dari Abu Jahal, Ikrimah bin Abi Jahal, gitu kan. Keluar dari orang-orang yang saleh. Dari orang-orang ini, orang-orang saleh. Abu Quhafa, ayahnya Abu Bakar, termasuk tokoh Mekah dan kafir sampai pembebasan kota Mekah. Baru beliau masuk Islam radhiyallahu anhu majma'in. Tapi di awal-awal menolak, tapi lahir Abu Bakar, ya, dari dia. Dan cukup banyak contoh-contoh berhubungan dengan masalah-masalah seperti ini. Jadi bagaimana jangan balas kebodohan dengan kebodohan. Menghabiskan energi yang tidak ada gunanya. Ya, dengan kebodohan-kebodohan orang lain. Nanti akan kita lihat ada kisah bagaimana Umar bin Khattab dipancing emosinya oleh seseorang. Ya, tapi karena orang ini jahil, beliau diingatkan tentang ayat Al-Quran lalu beliau berhenti. Tidak melayani lagi kebodohan orang seperti ini. Dia anggap orang yang masih bodoh atau orang yang masih kecil atau kurang ilmunya dan seterusnya. Mutiara yang kedua yang kita ambil adalah wa ya'rif syarafa kabirina. Dan bukan juga dari golongan kami yang tidak mengetahui kedudukan atau memuliakan orang yang lebih tua di antara kami. Jadi mendahulukan dalam apapun, kalau niat sunnah Nabi SAW, asal kebaikan mendahulukan jalan, antrian, apalah, ada mungkin penerimaan pembagian, apa saja, dahulukan mereka. Selama kita tahu dia lebih tua, maka dahulukan. Dan ini bagian daripada syariat Nabi alaihi salatu wassalam. Nanti akan kita lebih jelaskan juga beberapa riwayat ke depannya. Bagaimana ini memang betul-betul bagian daripada syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Riwayat Abu Dawud, hakka kabirina.
yang tidak mengetahui hak orang lebih tua di antara kami. Haknya mereka apa? Didahulukan, ya, dan dimuliakan.